Oke, kali ini gue mau buat video soal Bali United dan PSM yang baru berlaga di AFC Cup. Mulai dari Bali United dulu, di mana sayang sekali Bali United harus terbantai di kandang sendiri 5-2. Dan kalau dilihat dari permainan Bali United, terutama di babak pertama dulu ya, 10 menit awal itu mereka benar-benar nervous, bahkan pegang bola 5 detik aja nggak bisa. Dan praktis memang mereka unggul duluan lewat, kalau bisa dibilang, gol kado lah ya, karena pemain belakangnya dari lawan kerebut bolanya sehingga bisa dimaksimalkan. But it happens ya, jadi harus dimanfaatkan setiap kesalahan. Dan Bali lebih menguasai di babak pertama, tetapi lini tengahnya itu terlihat seperti mandek, gak berjalan ya, dimana Ramdhani Lestaluhu dimainkan di situ bersama Nori di tengah. Gak berjalan, gak ada kreativitas. Praktis di babak pertama Bali United cuman mengandalkan crossing dari Ricky Fajrin ataupun Andika Wijaya yang mengarah ke kotak penalti langsung, dan tidak terlihat adanya kreativitas yang berarti. Dan juga peluangnya pun Bali hanya bisa mendapatkan lewat syuting luar kotak penalti beberapa kali yang masih melambung. Terus banyak sekali crossing yang nggak nyampe. Dan di babak pertama ya bisa dibilang yang Irfan Jaya bermain so-so lah ya, sebelum dia diganti di babak kedua. Dan dan juga banyak salah passing, salah kontrol ya. Dan masuk di babak kedua, di mana lebih banyak lagi salah passing, salah kontrol di sana. Banyak, dan lebih mengkhawatirkannya lagi, Bali United banyak sekali space kosong di lini tengah mereka, sehingga memberikan keleluasaan terhadap musuh untuk bermain. Karena di babak kedua Bali lebih ngepres, depannya ngepres, tetapi lini tengahnya itu out of position, sehingga mereka terlalu maju. Praktis jarak antar lini dari belakang ke tengah itu banyak space kosong di situ yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan. Itu yang menyebabkan Bali sering sekali kecolongan dari tengah, karena banyak sekali space kosong. Depannya ngepres, tengahnya maju tapi out of position, tidak menjaga kedalaman dengan baik, sehingga dari belakang ke tengah banyak space ya. Dan ditambah lagi lini belakangnya di babak kedua hancur sekali. Gak ngerti kenapa ya, dimana tuh Pamaus bahkan beberapa kali sempat dilewatin. Dan ditambahnya Bali juga di babak kedua, Teko melakukan pergantian, memasukkan Rizky Pelu dan segala macam, tapi tetap saja Bali United di babak kedua bermain oportunis, hanya mengandalkan crossing ke kotak penalti, di mana Lerby pun dipasang berduet dengan Spaso di depan untuk menyambut itu, tapi gak berjalan efektif karena banyak sekali crossing yang gak nyampe dilakukan oleh pemain Bali. Lebih jelek lah, tambah menurun justru. Dan Bali juga kebobolan lebih banyak di babak kedua, sehingga membuat mentalnya pemain Bali pun ngedrop, dan praktis tidak bisa bounce back dari ketertinggalan itu. Stamina juga tambah ngedrop lagi ya, mungkin karena memang ini AFC kan 2 hari sekali. Teko cuman merotasi 1 pemain, sisanya dia sama dengan match sebelumnya, bisa jadi seperti itu. Makanya permainan Bali United sangat hancur-hancuran di match ini, staminanya drop kelihatan sekali. Dan overall di babak kedua pun no create chance at all, tidak ada peluang berarti, tidak ada create chance yang diciptakan di babak kedua yang berbahaya. Semuanya bermain jelek, semua pemain, entah itu Eberbesa
gak kelihatan sama sekali. Privat Mbarga setelah dia mencetak gol memperkecil itu, sebelum-sebelumnya dia gak ada kelihatan juga, jelek, kontrolnya salah. Ditambah lagi Spaso tidak dapat supply, gak ada yang supply dia karena lini tengahnya mandek. Dan Teko sudah melakukan banyak perubahan dengan memasukkan Fadil Sausu, mengganti Nuri, memasukkan Nopri Setiawan, M. Rahmat segala macam, tapi tidak merubah apa-apa. Well, dengan kekalahan ini tentunya sangat disayangkan. Peluang Bali untuk lolos menjadi juara grup menjadi berat karena selisih golnya menjadi banyak. Tapi tetap still masih ada peluang. We'll see seperti apa. 2 hari sekali main, 2 hari lagi akan main lagi. Dan ya nggak tahu kenapa bisa seperti ini Bali United, padahal mereka punya pemain yang berkecukupan yang bisa untuk dirotasi, terutama pemain depan. Tapi untuk pemain belakang gue nggak tahu kenapa Jajang Mulyana tidak diberikan kesempatan sama sekali, padahal lini belakang itu jelek sekali ya, tuh Pamau maupun Pacheco, ditambah lagi Ricky Padrin, crossingnya nggak nyampe semua, Andika juga sama. Praktis Teko harus kedepannya harus memanfaatkan squad dia harus memanfaatkan squadnya untuk merotasi pemain, karena dia punya pemain bagus sebenarnya, cuman dia nggak merotasi itu sehingga stamina drop. We'll see kedepannya seperti apa ya. Dan di laga satunya di mana PSM Makassar yang kembali bisa membuka peluang asa untuk lolos di grupnya dengan menang 3-1 dari Tampines Rovers ya. Dan terlihat permainan PSM terutama di babak pertama 15 menit awal itu mendominasi permainan, ball possession mereka pegang, tapi no create chance, tidak ada menciptakan peluang yang berbahaya untuk menciptakan sebuah gol. Dan di babak pertama juga banyak sekali long ball yang dibuat oleh pemain PSM, banyak salah passing juga, dan shooting yang melambung. Dan setelah 15 menit itu, sebelum kena red card ya, Tampines sampai menit 35 mereka mendominasi, bisa keluar dari tekanan dari PSM. Dan tibalah red card itu, PSM setelah unggul jumlah pemain di sisa 10 menit babak pertama langsung melakukan pergantian, masukkan pemain asingnya dan pemain intinya, dan bisa mengurung Tampines, tapi sayangnya belum bisa mendapatkan gol ya. By the way, golnya Tampines di babak pertama itu keren, shooting low kotak penalti ya. Nah, masuk babak kedua, nampaknya coachnya si Tavares ini seperti menampol, meledakkan daya semangat dari anak asuhnya ya. Di ruang ganti terlihatan permainannya berbeda. Yang di babak pertama banyak sekali long ball gak bermanfaat. Di babak kedua PSM lebih ngepres karena memanfaatkan unggul jumlah pemain dan berhasil mengurung lawan kalah jumlah pemain dan praktis cuma bisa parkir bis. Ditambah fighting spirit yang tinggi dari pasukan Ramang, Juku Eja di babak kedua, bermain Spartan di babak kedua. Di ruang ganti bisa dilecutkan motivasinya oleh pelatihnya ya. Dan permainan juga lebih fluid di babak kedua, lebih fluid, yaitu bermain dengan bola bawah, sehingga beberapa peluang, setengah peluang bisa diciptakan bermain dari bawah ya, tidak serta-merta long ball lagi. Walaupun di samping itu banyak juga crossing, ada juga beberapa crossing yang masih nggak nyampe dari wingernya, but it's okay. Di babak kedua lebih meningkat, bermain bola bawah, dan lebih hidup permainan di babak kedua PSM. Walaupun tempo sempat turun, sempat boring juga beberapa menit di pertengahan babak kedua, tapi menjelang akhir, akhirnya PSM bisa juga untuk unggul lewat si Everton itu. Dan sebelum itu juga harusnya Pluim yang dapat 2 kali peluang di akhir babak kedua, nyaris saja nggak bisa mencetak gol. Sayang sekali ya, Pluim dia 2 kali free space untuk shot, tapi sayangnya finishing dia masih gagal. Harusnya kalau skor PSM itu minimal menang 4 gol atau 5 gol, itu sangat masuk akal karena memang finishingnya
lagi kurang aja ya. Dan mereka di babak kedua bisa bangkit untuk bisa menciptakan create chance yang lebih banyak lagi. Layak menang PSM, unggul jumlah pemain bisa dimanfaatkan dan membuka asa mereka untuk bisa lolos menjadi perwakilan Indonesia, tergantung dari match dari saingannya tentu di grupnya. Mereka sekarang unggul selisih 2 gol, jadi Kuala Lumpur saingannya di grupnya harus bisa mencetak selisih 3 gol untuk lolos. We'll see seperti apa, semoga PSM Makassar bisa lolos terus ya menjadi perwakilan Indonesia. Itu aja. Thanks for watching.